penuh. Kami persilahkan. Jesus Christ, He shall now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Demikianlah sabda Tuhan yang memberkati kita pada saat ini. Kita berbahagia walaupun suasananya panas, tapi kita juga hati kita tetap siap untuk dituntun oleh sabda Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah membaca sebuah kesaksian dari seorang pendeta yang ditempatkan untuk melayani di sebuah desa di pedalaman. Saat itu pendeta ini ditugaskan di satu tempat yang bernama Halmahera. Siapa yang tahu Halmahera ada di mana? Maluku Utara. Siapa yang jawab duluan tadi? Ya, kasih hadiah nanti ya buku sekolah. Ya, kasih hadiah tepuk tangan tidak apa-apa. Ya, tepuk tangan saja. Jadi pendeta ini ditempatkan di satu tempat yang bernama Halmahera, Maluku Utara, dan pada saat itu desa itu baru dibangun. Waktu itu dinas sosial memindahkan banyak suku-suku terasing ke desa itu, dan mereka yang datang itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga mereka semua diajar baca dan diajar tulis. Tapi waktu mereka ditanya mau anut agama apa, mereka semua rame-rame menjawab, kami mau anut agama Kristen. Lalu ditanya lagi kepada mereka, kenapa kamu mau menganut agama Kristen? Jawaban mereka sangat sederhana. Mereka jawab begini, karena agama Kristen mengizinkan kita makan daging babi. Sederhana sekali mereka punya alasan mereka peluk agama Kristen karena apa? Walaupun mungkin menurut kita alasan mereka itu sangat sempit menurut pemahaman mereka, tapi waktu itu diutuslah satu orang pendeta untuk datang melayani mereka. Lalu mereka digembalakan, mereka diajar firman Tuhan, mereka dibimbing, dan tepat 6 bulan kemudian tibalah waktunya mereka akan dibaptis. Waktu dibaptis, pendeta ini juga mengadakan ujian kecil-kecilan, mau tes kemampuan pengetahuan Alkitab mereka itu seperti apa. Dan mereka ujian, semua lolos. Tapi ada satu orang bapak yang saat itu juga sudah bisa membaca. Pendeta ini minta supaya dia buka satu ayat Alkitab dari Amos 5 ayat 6a. Dia bolak-balik ini Alkitab, dia tidak dapat, dia tidak temukan Amos 5 ayat 6 di mana. Lalu pendeta ini melihat, rupanya dia cari Amos ini dekat Lukas. Ya, karena dia tidak dapat, pendeta ini langsung ambil Alkitabnya, buka, kasih baca dia saat itu. Lalu kemudian dia temukan natsnya yang dibaca, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Lalu setelah ujian, iseng-iseng juga ini pendeta bertanya kepada Om yang diminta tadi untuk cari Amos 5 ayat 6. Jadi kenapa tadi Om itu cari Amos dekat Lukas? Ada yang tahu jawabannya? Dia jawab begini, Pak Pendeta, di kampung saya rumahnya Amos itu dekat dengan Lukas. Makanya saya cari Amos itu
dekat dengan Injil Lukas. Begitu dia punya jawaban. Jadi jangan sampai kita di sini juga yang biasa baca Alkitab, jangan sampai kita salah baca ketika ditentukan nasnya. Misalnya mau cari Esther, oh minta maaf mama, bukan mama Esther. Diminta cari kitab Esther. Karena rumahnya Esther dekat dengan Timotius, lalu pergi cari dekat Timotius. Tidak begitu ya? Untuk meraih harapan, untuk meraih masa depan, diperlukan yang namanya proses melalui perjuangan atau jerih payah. Untuk memperoleh hasil yang baik, ada proses yang dilewati, ada proses yang dilalui. Karena dalam jerih payah menunjukkan adanya kesungguhan, keseriusan, dan ada tanggung jawab yang dibuktikan di dalamnya. Dalam setiap usaha pasti ada berkat. Dalam setiap perjuangan ada hasil yang menguntungkan. Dalam setiap kerja keras pasti ada rahmat Tuhan yang disiapkan. Dalam kenyataan kita setiap hari kita melihat ada orang, dia mau sukses, dia mau berhasil, tapi tidak mau kerja keras, tidak mau berjerih lelah, tidak mau berjuang, dan tidak mau mengikuti proses yang ada. Mau yang gampang-gampang saja, mau yang mudah-mudah saja. Biasanya anak-anak kalau ditanya, nanti mau jadi apa setelah ini? Yafet, nanti mau jadi apa setelah ini, nanti setelah sukses? Ya, mau jadi artis. Oh, mau jadi Pak Camat. Ya, ini Yafet saja salah satu contoh. Nanti kalau dia sukses, dia sudah selesai SMP, SMA, dia kuliah, dia jadi camat. Yang lain mau jadi apa? Pasti kalau ditanya ada yang dokter, polisi, nah, presiden, Jadi guru. Ya pasti semua anak, tidak ada yang mau yang tidak sukses ya. Atau ada semacam dengar tadi ada yang mau jadi tukang ojek bilang. Ya tukang ojek juga orang sukses, mereka bekerja dengan tekun pasti sukses. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mau sukses, tentu tidak dengan hanya berangan-angan. Ada perjuangan, ada usaha, ada jerih lelah, ada jerih payah untuk memperjuangkan apa yang kita harapkan dan kita impikan. Ingatlah firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dalam jerih payah ada keuntungan. Kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Hari ini tanggal 15 Juni 2022, sejarah mencatat SMP Negeri 2 bersama keluarga besar SMP Negeri 2 melaksanakan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, menyaksikan kelulusan peserta didik kelas 9. Hari ini kita semua bersama-sama menyaksikan hasil jerih lelah, hasil jerih payah selama 3 tahun anak-anak kita belajar di sekolah ini. Coba kita bayangkan belajar selama 3 tahun. Saya ingat 2 tahun kita ada dalam masa pandemi, kita belajar secara new normal. Betul? Ya, hampir normal itu mungkin 1 tahun saja ya, Ibu Kepala Sekolah ya. Tapi luar biasa. Di dalam pengalaman yang kita jalani, Tuhan tetap berbuat baik. Ketika anak-anak berusaha, berjerih lelah, berupaya, berjuang untuk meraih sukses bersama-sama dengan semua guru-guru yang ada di sini. Hari ini kita melihat bagaimana karya Tuhan itu dibuktikan. Apakah hasil belajar anak-anak hari ini membuat orang tua tersenyum? Ataukah sebaliknya, hasil yang akan didapatkan hari ini membuat orang tua menjadi muka mulia sebagai orang tua? Sudah betul-betul memberikan perhatian yang sungguh dalam perjuangan anak-anak kita sebagai titipan Tuhan yang paling berharga dalam keluarga dan rumah tangga kita. Karena jika anak sukses, pasti keuntungan akan kita alami. Jika anak sukses, pasti membawa keuntungan bagi para orang tua. Sukses anak-anak membawa keuntungan juga bagi sekolah ini,
bagi ibu kepala sekolah, bagi para guru yang ada di sekolah ini. Karena tentu ada rasa bangga bahwa peserta didik yang dididik selama 3 tahun membawa hasil yang baik. Karena itu, semua orang tua, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita semua menyaksikan, melihat bagaimana perjuangan kita selama ini. Selamat bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan hari ini. Selamat melihat rencana Tuhan yang baik melalui kehidupan kita. Dan selamat berjuang terus untuk meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita dapat bertemu dengan sukacita, damai sejahtera bersama Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan anak-anak yang saya kasihi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, hari ini adalah saya masih sempat bertemu dengan Bapak Kasih Kurikulum. Anak saya sudah 3 bulan tidak hadir. Saya bilang, Tuhan, saya mau anak saya berhasil. Saya mau anak-anak saya di tempat ini tidak akan ada yang kendor dalam mengikuti ujian. Dengan penuh pergumulan, Bapak Ibu guru wali kelas, berkali-kali mereka pergi ke rumah orang tua. Sampai mereka jatuh dengan motor sampai luka. Sampai bahkan ada yang diusir Bapak Kadis. Saya bilang sabar. Karena untuk mencapai kesuksesan pasti ada tantangan. Saya percaya kalau kita dengan didikan yang tulus buat anak, pasti anak itu akan datang dan ikut sekolah. Dan tepat pada bulan Februari Bapak menjelang ujian praktek, anak saya yang 3 orang yang ada pada perbatasan Anakala, Sumba Tengah, ada lagi 1 di wilayah yang dekat Legarung, dan ada 1 lagi Bapak yang di perbatasan kilo 6, 102 dan perempuan 101. Menjelang ujian, kami berusaha dengan menggunakan kegiatan setiap saat oleh guru TIK. Mereka melakukan kegiatan dengan sistem kami tidak tertinggal dengan situasi yang hanya berdiam diri. Anak-anak kami di sini Bapak Kadis, mereka mengikuti dengan sistem melakukan karena Tuhan sudah memberikan kami laboratorium TIK dengan memfasilitasi pemerintah kami di tempat ini. Anak-anak saya hampir kelas 9, sekitar 75% mereka menggunakan ICT karena sudah ada laboratorium TIK. Kami membagikan mereka tablet sampai mereka melakukan kegiatan penyusunan soal dengan kuisis. Satu perkembangan luar biasa Bapak Mama. Dan ini sesungguhnya tidak bisa kalau hanya saya sendiri. Pasti harus kita bergandengan tangan semua Bapak Ibu guru dan orang tua. Dan juga dari dinas bahkan Bapak Bupati. Sehingga dengan demikian dengan kemajuan yang kami dapat melihat untuk kelas 3. Dan terkhususnya sekolah kami Bapak Kadis bahwa menjelang 2022 ada berbagai kegiatan kami lakukan ekstrakurikuler yang dilakukan setiap jam 3 sore. Yang pertama ada pramuka. Yang kedua ada olahraga. Terkhususnya di olahraga Bapak Kadis karena anak-anak saya selalu kegiatan di sore hari. Mereka melakukan kegiatan olahraga 4 cabang termasuk tinju. Maka pada pekan olahraga tingkat provinsi kemarin anak kami 2 orang mendapat medali emas di tingkat kabupaten provinsi.
Atas nama 1 Benhard B. Puting kelas 9E mendapat medali perunggu. Itu tinju. Yang kedua Julius Goma 8D meraih medali emas. Itu di bidang olahraga. Di bidang pengetahuan, anak kami di sini masuk pada juara 2 di tingkat kabupaten Bapak, yaitu Emma Rambu Riana 9E, yaitu juara Solveig-a-thon yang diselenggarakan oleh Save the Children. Yang ketiga, di bidang seni suara, anak-anak kami juga SMP Negeri 2 mendapat kepercayaan dari NTT untuk mewakili tingkat Kabupaten Sumba Barat yang pada hari Senin kemarin telah dilakukan acara pelepasan oleh Bapak Bupati, yaitu tingkat Pesparawi di tingkat nasional atas nama 2 orang, yaitu Yapet Beno tadi yang kita lihat yang menyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris dengan yang di hand. Yang kedua Yunia Maria Dongo kelas 9C. Ini mereka adalah perwakilan dari Sumba Barat dan SMP 2 juga mendapat kepercayaan dalam audisi dari tahun 2020. Mereka dibina, ditatar, ternyata 2 orang anak saya yang bisa dipercayakan untuk ikut paduan suara, dan tanggal 19 nanti berangkat ke Jakarta, tanggal 23 mereka melakukan Pesparawi. Mohon dukungan Bapak Ibu semua. Berikutnya lagi dalam bidang English Club, bahasa Inggris. Tiap sore anak-anak saya di sini juga selain tadi seni suara, seni tari mungkin Bapak Ibu sudah melihat. Saya tidak memanggil sanggar. Untuk apa? Potensi anak di Loli terlalu banyak. Tinggal bagaimana Bapak Ibu guru mendukung, membina mereka tampil, dan buktinya seperti yang Bapak Ibu lihat bersama tadi. Dan English Club ini Bapak Kadis, sudah 2 kali saya diminta oleh Dandim bahwa anak SMP Negeri 2 WK Bubak diberi kepercayaan untuk berinteraksi dengan orang Barat, dan juga ketika ada kegiatan tamu dari provinsi termasuk Bapak Gubernur, bahwa 2 kali kegiatan itu SMP 2 kisaran 10 orang kemarin diminta mewakili berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini Bapak Ibu terjadi bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, tapi karena berkat dari Tuhan yang memberikan kami sebagai saksi, yang mengajarkan, yang mendidik anak-anak Bapak Mama di sini, sehingga akhirnya mereka bisa berhasil dan menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan saja kalau saya yang usia 50-an ke atas, bahasa Inggris saya tidak tahu, dia ngomong A lari C. Tapi Bapak Mama punya anak, karena dukungan bimbingan dari Bapak Ibu guru di sore hari, tambah juga di pagi hari, Bapak Ibu punya anak luar biasa menggunakan bahasa Inggris. Dan sebentar Bapak Ibu saksikan lagi mereka menggunakan bahasa Inggris dengan pidatonya mereka. Dan itu satu kebanggaan bagi saya bersama Bapak Ibu guru. Saya tidak andalkan itu karena kemampuan saya, tapi saya percaya sebagai orang beriman itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, sekolah ini agar dapat menghasilkan prestasi yang gemilang ke depan, tidak mungkin saya melangkah sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu guru tata usaha melangkah sendiri. Pasti harus ada topangan dari Bapak Ibu yang paling utama sebagai orang tua yang dapat mendukung anak saya sehingga tercipta kedisiplinan di sini dan mengikuti pelajaran. Karena itu Bapak Mama lewat kesempatan yang indah ini, atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 WK Bubak, saya mohon maaf jikalau selama ini saya mendidik anak saya agak keras, ya, agak disiplin. Mohon pada saat kesempatan ini saya atas nama keluarga besar SMP 2 mohon dimaafkan, mohon diselesaikan, mohon diampuni sebagai orang beriman sehingga selesai sudah hari ini. Your love is smiles and frowns, give me strength. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You carry every way in my heart. You will always stay in this moment. Let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my
Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Salam sehat. Salam pendidikan. The Honorable Ibu Esther Dangumanu, as head of the Committee of SMP Negeri 2 Waikabubak. The Honorable Ibu Yakoba Atakawi SPDK, as the Principal of SMP Negeri 2 Waikabubak. All teachers, parents, and beloved friends, ladies and gentlemen, who face-to-face learning until finally the situation gradually improved and we could all gather in this place to celebrate the process that we managed to go through together. Kami menyadari tidak mudah melewati 3 tahun yang penuh dengan tantangan ini. Terlebih, kami mengalami tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang cukup berat. Melewati kurang lebih 1 tahun belajar di rumah. Dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Hingga akhirnya keadaan berangsur membaik dan kita semua dapat berkumpul di tempat ini merayakan proses yang berhasil kita lewati bersama-sama. Ladies and gentlemen, and all teachers whom we love and respect, the success we experience cannot be separated from the kindness of people around us, who sincerely help us through difficult times. Bapak, Ibu, dan hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami kasihi, keberhasilan yang kami alami tidak terlepas dari jasa orang-orang di sekitar kami, yang walaupun dalam masa sulit, tetap berjuang dan berusaha membantu dalam proses belajar kami. We would like to say our gratitude especially ya, terima kasih Mama Komite. Boleh foto bersama, fotografer. Beno, saya mohon kesediaan Bapak Kabit. Adnesiati Anggun Mulyono, Agustinus Julian Norowa, Alfian Ngadubaga, Angki Umbulele, atau orang tua yang mewakili. Baik. Selanjutnya Argita Claudia Mone. Elsiana